Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Evalita Wahab, Magister Pendidikan Kedokteran. Saya adalah staf pengajar bagian radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dengan NIDN 03 13 11 8008. Pada program studi kedokteran FKU Sakti, saya mengampu mata kuliah blok 1, yaitu blok komunikasi, kolaborasi, dan profesionalisme. Pada blok ini, saya memberikan materi yang berjudul pembelajaran reflektif atau reflective learning dan self-awareness. Blok ini berada di siklus pertama semester 1 dengan bobot 4 SKS. Dan materi ini dapat diunduh di laman Learning Management System lms.trisakti.ac.id. Pada blok ini bertujuan untuk membekali mahasiswa kedokteran dengan keterampilan belajar sebagai awal mahasiswa kedokteran semester 1. Dan pada blok ini mahasiswa akan dibekali sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang nantinya akan menjadi dasar sebagai dokter yang profesional. Berikut adalah capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah materi pembelajaran saya. Pada mata kuliah ini, metode pembelajaran yang dilakukan dan telah ditetapkan dalam buku rancangan pembelajaran, yaitu dengan metode kuliah interaktif, problem-based learning, dan praktikum. Sementara untuk evaluasi mata kuliah ini meliputi beberapa aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan observasi kehadiran, keaktifan, dan penugasan terstruktur, serta project-based, dan ujian tengah blok, ujian akhir blok, dan ujian keterampilan atau OSCE, yaitu Objective Structure Clinical Examination. Dan bobot mata kuliah ini adalah 15% dari bobot penilaian secara keseluruhan. Berikut adalah referensi terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Demikian informasi pendahuluan dari saya. Berikutnya adalah video rekaman simulasi mengajar saya dengan judul kuliah Reflective Learning dan Awareness. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik. Oke. Hari ini saya akan memberikan materi terkait di blok 1 ya, di komunikasi, kolaborasi, dan profesional. Topiknya tentang pembelajaran reflektif ya. Untuk materi sudah dilihat di LMS ya, sudah diunggah ya di LMS ya. Jadi harapannya kita akan nanti selama pemberian materi ini akan interaktif ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan langsung boleh ditanya ya. Oke. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. Jadi pada materi ini diharapkan nanti setelah misalnya kalian diberikan data sekunder, ya misalnya dalam tutorial PBL, ataupun misalnya ada praktikum, ataupun misalnya ada metode belajar, kalian bisa mampu melakukan refleksi diri. Ya, jadi tahu apa kelebihan kalian dan kekurangan kalian dalam satu materi pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Ya, nah. Dan nanti setelah selesai, kita akan ada satu kali lagi pertemuan, yaitu dengan praktikum. Ya, nanti panduan tugas praktikumnya seperti apa, nanti akan saya sampaikan ya di akhir kuliah ini. Oke. Nah, tadi karena materinya sudah ada di dalam LMS, nah kita sekarang pretest dulu ya, kuis dulu, supaya saya mau tahu sudah kalian pelajari belum gitu ya. Oke, kita kuis dulu. Boleh di-scan barcode-nya? Oke, kalau untuk yang sudah bisa, saya akan kasih waktu untuk 2 menit ya. Ini tadi sudah kalian isi pretestnya ya terkait dengan pembelajaran reflektif. Pertanyaan pertama, apakah metode pembelajaran yang kalian anggap paling menarik gitu ya? Tadi ada jawabannya problem-based learning, PBL ya. Oke, lalu ada pembelajaran berbasis kasus dan diskusi interaktif. Nah ini audio visual sama kinestetik, ini sebenarnya masuknya kemana ya? Ada tahu nggak? Cara belajar ya. Oke, gaya belajar. Jadi kalau misalnya ini kuliah ujian seperti ini, jawabannya salah nih ya. Yang auditorik sama audio visual dan kinestetik.
Oke, yang ini diskusi kelompok berbasis kasus. Lalu ya, semua rata-rata menjawab terkait yang menarik adalah PBL ya, diskusi kelompok. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, ada hambatan tidak selama kalian mengikuti metode pembelajaran tadi ya? Tadi kalian bilang, oh ada sikap mandiri dalam yang tinggi ya. Lalu perlu persiapan mandiri yang matang. Lalu ada fasilitas yang lebih luas ya. Kadang-kadang hambatannya ya kondisi sekitar yang kondusif, tidak kondusif. Ada keterbatasan waktu, diskusi ya. Ada yang mengatakan tidak ada ya. Oke. Nah, kalau hambatan berarti pertanyaan berikutnya, kelebihan kalian apa untuk menghadapi hambatan tersebut ya? Tadi kalian jawab kelebihannya ya ini melihat diri sendiri ya, sama seperti kita berkaca ya. Kalau kita belajar reflektif itu atau awareness, melihat ya kelebihannya apa? Oh, mampu berdiskusi dan bekerja sama ya, lebih cepat paham dan hafal, dia aktif berdiskusi ya, bisa membantu hafalan dan ingatan kalian dalam satu materi. Ini pada PBL tadi. Oke ya, kekurangan kalian apa? Tadi yang kelebihan ya. Jadi kalau bisa mengatasi hambatan berarti itu adalah kelebihan kalian dalam pembelajaran. Kekurangannya apa? Butuh cukup waktu yang lama untuk memahami materi. Ya, ada kurang percaya diri. Oke. Lalu ya ini kurang percaya diri juga dan cepat jenuh. Nah, oke. Nah, sekali lagi terima kasih kalian sudah mengisi ya gitu. Jadi kurang lebih syukurnya kalian sudah membaca materi. Jadi walaupun tadi mungkin masih ada yang kurang tepat ya, tetapi saya rasa kalian sudah bisa mulai nih mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan kalian dalam suatu pembelajaran ya. Jadi perlu diacungin jempol, mungkin awareness-nya cukup tinggi ya, tilikannya gitu bagus ya. Oke. Nah, kalau seperti ini yang kalian lihat apa ya? Refleksi diri dok, kita ada visi untuk menjadi dokter dok. Refleksi diri ya, untuk menjadi visi menjadi dokter ya. Oke, ini sama ya, berarti ya. Jadi ini seperti kita melihat gambaran waktu kita kecil, punya cita-cita gitu, mau jadi dokter. Tapi harus tahu dulu kelebihannya apa gitu kan ya, kurangnya apa, bagaimana cara mencapai akhirnya jadi dokter. Jadi kalau misalnya kalian berkaca, kalau keluar dari rumah habis mandi berkaca nggak? Bercermin ya, sudah rapi atau belum, bajunya matching atau tidak gitu kan. Nah sama seperti itu untuk pembelajaran reflektif kita dilihat apa yang bisa kalian identifikasi kelebihan kalian ya, kekurangannya apa. Nah bagaimana cara mengatasi kekurangan kalian dalam pembelajaran ya, karena ini kan masih di semester 1 ya gitu ya, ini adalah blok pertama kalian, masih ada transisi gitu dari kalian SMA. Ada berbeda nggak kalian SMA sama sekarang kuliah? Berbeda ya gitu ya. Jadi pasti berbeda. Kalau SMA mungkin ya banyak yang mungkin sudah langsung ada ya gitu ya untuk materi-materi. Nah kalau sekarang terkait pembelajarannya harus mahasiswa yang lebih aktif ya, atau kita sebut sebagai student centered learning ya. Oke. Nah ini jadi kalau misalnya kalian bisa melihat refleksi ya, refleksi diri itu adalah suatu proses pengaturan diri. Ya, pengaturan diri bagaimana memilih ya, mengevaluasi, memonitor ya terhadap suatu situasi. Ya, dalam hal ini situasi pembelajaran ataupun tadi yang kalian sebutkan ada materi yang kalian hadapi. Ya. Nah, ini ada definisi refleksi dari KBBI. Nah, untuk melakukan refleksi tadi, untuk memahami diri sendiri, harus dilakukan dalam keadaan perilaku aktif dan sadar. Ya, mau lebih baik tidak gitu. Kalau misalnya tidak mau lebih baik ya sudah akan jadi di situ saja. Ya. Nah, lalu berkaitan dengan pengalaman yang telah dijalani, ya, dan melibatkan komponen keterampilan skill dan afektif. Oke, nah tadi definisi refleksi, ya. Sekarang refleksi diri. Nah, kalau refleksi diri yang kita lihat diri kita sendiri atau orang lain? Diri kita sendiri ya. Lebih mudah mana? Lihat orang lain atau diri kita? Diri ya. Apalagi sekarang banyak ya. Kalau ya kalian masuknya apa nih? Gen Z ya gitu ya. Wah, kalau lihat media sosial itu netizen itu mulutnya kan pedas-pedas ya gitu kan. Jadi kenapa? Karena lebih mudah
menilai orang lain dibandingkan menilai diri sendiri. Nah, tapi dalam refleksi diri atau dalam pembelajaran memang fokusnya adalah kita, ya. Jadi pemeran utamanya siapa? Kita, ya. Nah, tapi nanti akan membutuhkan masukan dari orang lain, ya. Oke, jadi refleksi diri adalah untuk mendapatkan pemahaman baru dari pengalaman sebelumnya, ya. Dan tadi terkait dengan proses metakognisi, jadi menyadari kesadaran diri terhadap situasi dan pengembangan sudut pandang dan nantinya akan melakukan perbaikan seperti apa di kedepannya. Jadi tidak hanya plan, tapi harus ada actionnya. Nanti yang kita sebut sebagai future action, ya. Kalau tadi ada hambatannya, waktu, katanya waktu dalam memahami satu materi waktunya kurang. Nah, itu bagaimana cara menghadapinya gitu untuk kedepannya dari yang kita sebut sebagai future action. Nah, ini adalah basic 3-stage model of reflection, ya. Jadi yang pertama, ketika kalian tadi misalnya diskusi kelompok, tutorial PBL, ada persiapannya nggak? Ada. Apa aja persiapannya? Contohnya, materinya, ya, baca skenarionya terlebih dahulu, ya. Skenarionya kalian lihat di RPS-nya, ya. Dilihat skenarionya hari ini akan belajar tentang apa nih, ya. Setelah itu buat plannya, memahami materi, terus membuat misalnya apa? Catatan, ya, dalam bentuk logbook. Nah, itu sebelum terjadi, jadi plan maksudnya. Nah, pada saat kegiatan tersebut terjadi, itu yang kita sebut sebagai do, ya. Gimana pada saat tadi tutorial PBL itu yang kalian persiapkan sudah berjalan dengan baik atau belum? Ya, kalau belum, kenapa gitu kan ya? Ada masalah nggak? Atau ternyata memang sudah berjalan dengan baik, berarti perencanaan saya baik gitu kan ya? Nah, itu masuk ke dalam do, ya. Nah, ketika selesai, itu yang kita sebut sebagai review. Jadi ada plan, do, and review. Ini sebenarnya secara umum ya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Misalnya kalian punya agenda, apa rencana agenda hari ini ya. Terus terjadi nggak? Ya kejadian, misalnya mau pergi kemana ya. Kalau tidak terjadi, ya kenapa? Ya itu di review. Jadi plan, do, and review. Oke. Kenapa sih harus bisa ya tujuannya pembelajaran reflektif ya? Karena nantinya kita akan mau menjadi seorang yang punya satu profesionalisme ya. Jadi sebagai nantinya kalian kuliah di kedokteran maunya jadi apa? Dokter ya. Oke, jadi dokter ke depannya. Nah, sebagai seorang dokter kita tuh tidak boleh hanya punya pengetahuan yang minim gitu, maksudnya ada kompetensi yang kita harus capai, yaitu ada standar kompetensi dokter Indonesia ya, ada pengetahuan dan ada keterampilan yang akan dicapai. Jadi seseorang itu harus bisa tadi memperbaharui diri dalam pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai kompetensi. Nah, ini adalah karena kita ada student centered learning dan ini juga mencapai lifelong learning atau ini prosesnya, kalau orangnya disebut lifelong learner, ya. Pembelajaran sepanjang hayat. Berhentinya kapan? Ya, berarti pas kita meninggal ya, tutup usia. Ya, jadi selama masih ada nafas, ya, kita harus selalu memperbaharui diri, baik pengetahuan dan keterampilannya. Sama satu lagi yang penting, sikap. Ya, ini yang suka terlewat ya. Pengetahuan sudah bagus, keterampilan sudah bagus, tapi kalau tidak ada sikap yang baik, ya sesuai dengan etika profesionalisme, ya akhirnya apa? Gugur juga itu yang sikap dan pengetahuan. Jadi tiga aspek itu yang harus kita selalu perbaharui, ya. Oke. Nah ini ya, tadi ya sebenarnya ini part yang tadi apa yang basic 3-stage model tadi ya, plan, do, and review ya. Atau ini adalah proses learning cycle. Nah, kenapa sih, bagaimana nih ya setelah kita tahu tadi definisinya tentang pembelajaran reflektif ya, alasannya apa ya, bagaimana kita mengetahui kekurangan tadi, bagaimana kita bisa memperbaiki pengetahuan dan keterampilannya. Kira-kira ada yang tahu gimana caranya?
butuh sesuatu nggak gitu untuk tahu kurangnya di mana? Butuh dok. Butuh. Apa kira-kira? Terus dok butuh masukan dari luar. Itu masukan dari luar ya. Masukan dari luar ada kita sebut sebagai umpan balik ya. Umpan balik dari siapa? Oke, ya umpan balik bisa dari dosen pembimbing ya, dari luar atau bisa dari teman juga bisa ya yang memberikan penilaian ya. Pada saat diskusi kan tidak hanya ada fasilitator ya, ada teman juga ya yang bisa memberikan umpan balik. Nah, disitulah akan mulai proses pembelajaran tadi, reflektif tadi ya. Startnya salah satunya adalah umpan balik. Ya, umpan balik bisa tadi bisa masukan dari fasilitator ataupun ya teman ya, atau satu lagi acuannya adalah yang namanya referensi. Ya, tadi seperti definisi itu kita acuannya adalah dari jurnal ya, yang jurnalnya tapi yang valid ya, gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari umpan balik, nanti setelah itu baru bisa apa yang harus diperbaiki dari umpan balik tersebut. Ya, disitulah akan mulai proses pembelajaran reflektif. Ya. Nah, pertama setelah tadi dapat umpan balik, langkah berikutnya adalah kita mau nggak memperbaiki diri, ada awareness-nya dulu. Tanya diri sendiri, mau lebih baik nggak? Kalau kalian dapat nilai, mau yang nilai yang paling baik atau yang tengah-tengah atau yang di bawah? Paling baik. Paling baik pastinya ya. Orang normal harus seperti itu. Karena apa tadi? Kita mulai dulu menyadari diri sendiri itu awareness tadi, perilaku aktif dan sadar. Kalau rasanya, aduh saya rasanya udah cukup lah sampai sini aja, ya sudah selesailah gitu. Nilainya nggak akan pernah maksimal. Ya, jadi tanya dulu pada diri sendiri, ada mau nggak lebih baik ya. Lalu dianalisis. Misalnya, kalau kalian dapat umpan balik dari fasilitator, bentuknya kayak apa ya? Contohnya, misalnya. Misalnya ada kasih masukan, oh kalian nih pada saat diskusi ada yang salah, bukan salah ya, maksudnya ada yang kurang tepat dalam menjelaskan patofisiologi, ya itu bentuk umpan baliknya. Nah, sebaiknya juga dari fasilitator juga punya nih peran, pasti punya peran ya, tapi cara menyampaikan seperti apa, ya. Untuk bisa fasilitator memancing dok untuk memberikan yang benar yang dimaksud. Oke, jadi memberikan umpan baliknya bisa langsung ya gitu ya. Misalnya Kak Is tadi, oh saya menyampaikan satu definisi, satu ya mungkin patofisiologi ya gitu ya. Terus ternyata ada yang kurang tepat ya, tapi fasilitator tidak langsung bilang menegur itu salah, tidak seperti itu kan ya, tapi langsung dipancing itu sebaiknya seperti apa. Nah, itu bisa termasuk juga menganalisis gitu. Kenapa sih ada terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai rencana ya. Oke, jadi meninjau kembali perencanaan awal dan membangun perspektif baru, lalu bagaimana memperbaikinya tadi. Kalau ada yang kurang, apa yang harus diperbaiki ya? Oh, mungkin tadi referensi saya kurang pas ya, atau memang saya belum paham secara tepat gitu terhadap suatu masalah tersebut. Ya, ini ketika kita mendapatkan umpan balik, apa yang harus kita lakukan terkait dengan pembelajaran reflektifnya. Ya, jadi memang yang kita mulai pertama adalah awareness ya, paling utamanya. Kenapa tadi? Kalau tidak ada awareness dari diri kita sendiri ya nggak akan kemana-mana ya gitu ya. Jadi pengetahuannya ya sudah ya paling mungkin minim ya gitu. Padahal kita kan ada standarnya, kita maunya di atas standar. Ya, jadi dari situlah kita harus mulai dulu dari awareness ya. Oke, nah. Kira-kira kalau tadi sudah dapat umpan balik dari fasilitator ya ataupun teman, mudah nggak untuk menerima hal tersebut? Sulit. Kenapa sulitnya, Lita? Kadang masih kayak harus memproses itu, dok. Memproses ya. Oke. Dari masukan yang diberikan itu. Jadi memproses dari masukan tersebut ya. Jadi ada kesulitannya gitu ya. Atau Zia, ada? Kalau tadi dapat umpan balik dari fasilitator, dari dosen, atau pleno ya, biasanya kan pleno juga ya, tapi kan kalau pleno mungkin bisa bersama-sama ya, tapi yang individual. Ada umpan baliknya bisa diterima dengan baik, tidak? Kira-kira. Mungkin kalau orang tersebut suka menerima masukan dari orang lain, orang yang dapat
masukan dari dokter tersebut dapat dengan mudah mengubah dirinya sendiri. Dapat mudah ya, kalau misalnya memang ya tadi ya bisa biasa menerima umpan balik dan menerimanya dengan baik ya. Oke, ya jadi kesulitannya tadi pertama sih yang paling penting nggak pernah dapat umpan balik. Nah itu tuh ya, dapat umpan balik gimana kita tahu apa yang sudah baik, apa yang harus diperbaiki kan ya. Nah itu tidak dapat umpan balik. Kalau sudah dapat umpan balik, yang berikutnya motivasi. Nah dalam mahasiswa kedokteran ini penting nih sekali nih, motivasi belajar itu salah satu hal yang mendukung keberhasilan belajar ya. Komitmen. Ya, lalu tadi kalau misalnya udah dapat umpan balik, aduh kayaknya ya udahlah, saya sih standar aja lah gitu. Kalau kuliah mau dapat nilai C atau mau dapat nilai B? Ya, berarti di luar lagi ya, di atas ya. Padahal kan targetnya misalnya B ya, tapi maunya A gitu kan? Ya, oke. Berarti kan ada antusias ya untuk memperbaiki ya. Oke. Atau nggak punya pengetahuan yang cukup, atau satu lagi nggak punya waktu ya. Terasa nggak ini semester 1 baru masuk kedokteran, waktunya gimana sama teman-teman? Mungkin yang dulu sering main ya mungkin agak berkurang ya. Tapi ya itu tetap harus bisa kalian bersosialisasi ya. Bukan berarti di FK langsung tidak punya teman siapa-siapa ya, terisolasi gitu, enggak ya. Oke ya, makanya kita harus punya manajemen waktu yang baik ya. Harus ada waktu untuk menyalurkan hobi ya. Hobinya apa, misalnya olahraga, atau misalnya yang happening banget ya sekarang paddle gitu ya, atau yang lainnya, main game boleh aja ya. Tapi atur waktunya antara tadi belajar dengan hobi ya, tentukan prioritasnya. Oke, nah ini ya kalau nggak dapat mengatur waktu. Nah sekarang ada yang merasa seperti ini nggak, baru masuk di FK? Sudah banyak ya bukunya ya. Kalau sekarang bukan buku ya, udah e-book ya, Jadi tapi aduh ini mau diapakan e-booknya, mau dibaca atau dibawa tidur ya kan ya. Nah kalau nggak dapat mengatur itu terjadi masalah akademik. Ini adalah akan menimbulkan suatu kecemasan ya. Nah ini kecemasan ini kalau kita survei ya mahasiswa kedokteran, terutama mungkin yang tahun pertama, tingkat kecemasannya ya tinggi. Biasanya yang tinggi itu semester tahun pertama atau yang di atas. Kalian untuk melakukan menuju goals yang kalian tetapkan ya, sehingga tahu kelebihannya apa sih, caranya bagaimana gitu untuk kalian mencapai goals tersebut. Oke ya. Nah, sekarang yang terkait dengan tugas nanti ya, jurnal reflektifnya. Jadi ada 6 yang harus nanti kalian tulis. Ya. Tadi misalnya pertanyaan pertama di kuis tadi ya, apakah metode pembelajaran yang membuat kalian menarik, yang membuat kalian anggap paling menarik ya, situasi belajar apa sih yang paling menarik, yang bikin kalian tuh oh ini nih saya mau memperbaiki diri saya nih ya. Silakan kalian tuliskan ya. Bisa saya sama Azia sama Naila bisa sama ya, atau sama Faiz bisa sama, Rio bisa sama, Lita bisa sama situasi ya. Mungkin tadi tulisannya ya tadi ya di kuis kan diskusi semua tuh tutorial. Nah, tapi apa yang membuat diskusi tutorial itu kalian anggap metode pembelajaran yang paling menarik? Lalu perasaan pada saat kegiatan tersebut terjadi apa? Ya, senangkah? Ya, misalnya tutor pertama kalian deg-degan? Ya, apa excited gitu ya? Atau sedih karena mungkin nggak belajar ya, jadi atau takut ya nggak belajar. Jadi feelings ini adalah yang apa yang kalian rasakan di deskripsi pembelajaran yang kalian anggap paling berdampak untuk kalian ya. Lalu mengevaluasi ya, di sana terjadi apa sih gitu, ada umpan balik yang diberikan nggak gitu ya, ada buktinya nggak ya. Kalau misalnya memang kalian harus melakukan suatu perbaikan, itu dianalisis ya. Nah, lalu berikutnya apa ya setelah kalian menganalisis yang terjadi ya, apa yang membuat sesuatu mungkin nggak nyaman atau yang sudah cukup baik ya. Nah, itu kalian analisis dan kalian rencana ke depannya apa. Misalnya tadi, kalau di sesi pertama kalian tadi ya belum bisa menjelaskan dengan baik. Ya, ada buktinya dari teman, dari buku referensinya ya, atau fasilitatornya. Nah, berikutnya apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut?
Nah, itu dijelaskan nanti dalam action plan. Ya, rencananya saya akan mencari referensi yang valid. Ya. Yang cukup bagus, yang cukup baik ya, atau yang terbaru ya, seperti itu. Ya, itu dalam bentuk action plan. Jadi nanti dalam jurnal reflektif ini ada 6 yang harus kalian bisa deskripsikan. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Oke ya, ini ya, ada 6. Ini adalah rubrik penilaiannya ya. Tadi 6 poin tadi ini akan kami nilai seperti ini. Ya, ingat bukan tulis novel ya. Jadi nggak usah yang berbunga-bunga juga gitu ya, dramatisir juga jangan ya. Jadi pilih yang paling menarik untuk kalian, apa yang terjadi ya. Ini kalau di dalam jurnal seperti ini, kalau tadi potongan-potongannya tadi yang sudah saya sampaikan. Oke ya, ini tugasnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di LMS sudah ada kantungnya untuk kalian masukkan tugas kalian ya. Satu pengalaman belajar yang kalian anggap paling menarik ya, apa yang terjadi dari pengalaman tersebut ya, dan ini harus mencakup 6 tadi ya. Action plan-nya harus smart tadi ya. Oke, nah ini ya tugasnya ya. Jadi saya minta kalian membuat dalam format Word tadi ya. Ini Calibri ya, atau Arial boleh, ukurannya 11 atau spasinya 1 ya. Jumlah antara halaman ya, karena bukan novel ya, jadi maksimal 2, tapi itu pun 2 mungkin 1,5 sama yang seperti contoh tadi ya, di halaman kertas A4. Oke, dibawa ya, sekali lagi dibawa dan maksudnya dicetak karena kita akan bahas di praktikum berikutnya ya. Nanti kira-kira tadi panduan tugasnya sudah jelas ya? Oke, ya. Sebelum kita akhiri, ya, masih ada pertanyaan? Dok, dari pas saat kita SMA itu tidak dibiasakan untuk mencari jurnal sendiri, mencari materi sendiri, hanya disuap-suapkan saja. Jadi sekarang saya lumayan agak kesulitan untuk time manajemennya, terutama untuk mencari jurnal sebelum PBL. Dari pengalaman dokter sendiri. Berapa lama dari kakak-kakak tingkat yang sudah terlebih dahulu itu adaptasi dok? Adaptasi ya, adaptasi jadi lebih baik gitu. Karena dari saya sendiri, saya sekarang merasa sangat kesusahan untuk time management dan juga itu kita sebutnya sebagai long learning ya. Kalau adaptasi ya sepanjang hidup kita ini akan beradaptasi. Pasti, tergantung tahapannya ya. Jadi kalau misalnya sekarang baru pertama tutor ya pastinya ada kesulitan ya, nggak langsung ya, mungkin ada teman kalian yang bisa langsung ya, tapi bisa juga ada hambatannya. Nah itu yang harus bisa diidentifikasi. Jadi adaptasi ini akan berlangsung secara terus-menerus, tergantung tahapannya ya. Tadi karena itu adalah lifelong learning ya, belajar terus gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke ya. Yap. Oke, nanti boleh kalau misalnya setelah sesi diskusi ini atau sesi materi kuliah ini ada yang masih kalian ingin tanyakan, silahkan ya. Gak apa-apa, boleh melalui WhatsApp grup ya, atau mungkin kalau misalnya memang mau bertemu langsung nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa atur waktunya. Oke ya. Oke, terakhir sebelum diakhiri, coba silahkan diisi ya. Oke. Demikian materi pembelajaran saya terkait dengan pembelajaran reflektif dan awareness ya. Ini adalah daftar referensinya yang digunakan, nanti bisa kalian cari juga ya. Ini untuk menjadi bahan pembelajaran kalian ya. Oke, mudah-mudahan dengan pembelajaran reflektif ini menjadikan kalian seorang ya pembelajar, atau nantinya menjadikan kalian seorang dokter yang selalu mau memperbaiki baik pengetahuan, keterampilan. Tapi satu lagi yang saya tambahkan adalah sikap. Ya, pastinya sikap yang menjunjung profesionalisme kalian ya, etikanya, bagaimana cara kalian berbicara, berdiskusi ya, etika-etika tersebut yang harus tetap kalian jaga sebagai seorang yang profesionalisme. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.